Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valen Amos dengan NIM 3124 10127. Kelas TI 24C3. Saya di sini akan mempresentasikan sistem manajemen penjadwalan pesanan di restoran dengan pengguna data array dan data stack dalam sistem manajemen pesanan. Oke, di sini ada latar belakang. Yang pertama itu masalahnya itu restoran besar membutuhkan sistem untuk mengelola pesanan pelanggan, mulai dari pencatatan pesanan hingga pengiriman pesanan ke dapur. Nah, tujuannya itu menyediakan dua solusi menggunakan struktur data array dan data stack untuk manajemen pesanan berdasarkan waktu dan urgensi. Nah, di sini tuh ada struktur data yang digunakan tuh dalam pembuatan dari pesanan ya di restoran. Yang pertama itu ada array. Kita kan mau pakai array dulu nih sama stacknya. Nah, arraynya itu digunakan untuk menyimpan pesanan berdasarkan waktu kedatangan. Nah, contohnya Vivo nih, Vivo freeze in, freeze out. Nah, itu pesanan pertama kali datang akan diproses pertama gitu. Nah, kalau stack itu digunakan untuk menyimpan pesanan yang masuk terakhir dan harus diproses segera. Nah, yaitu LIFO. LIFO itu ya last in, freeze out, ya itu pesanan terakhir datang akan diproses pertama gitu. Oke, berikutnya tuh ada penggunaan array daftar pesanan berdasarkan waktu. Nah, prosesnya itu tuh yang pertama tuh ada pesanan baru ditambah ke array berdasarkan urutan kedatangan. Nah, yang kedua itu dapur memproses pesanan berdasarkan waktu kedatangan. Nah, contohnya array sama dengan pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3. Tuh. Pesanan 1 diproses terlebih dahulu, kemudian baru pesanan 2 dan seterusnya. Kayak gitu, guys. Nah, sekarang itu penggunaan stack pemproses pesanan terbaru. Tuh, prosesnya itu ada dua nih. Ya, pesanan mendesak ditambah ke stack dan diproses segera. Gitu. Dapur memproses pesanan yang masuk terakhir terlebih dahulu. Kayak gitu, guys. Nah, contohnya itu kayak stack nih, pesanan A misalnya, terus pesanan B. Nah, itu pesanan B diprosesnya pertama, kemudian baru pesanan A. Kayak gitu, guys. Oke, berikutnya ada perbandingan array dan stack nih. Nah, perbandingan array dan stack itu kan fiturnya prinsip, pengguna, kelebihan dan kekurangannya tuh. Nah, kalau array ini prinsipnya tuh Vivo freeze in atau freeze out, yang kayak tadi tuh pesanan masuk pertama dibuat pertama kayak gitu kan. Nah, kalau stack itu LIFO last in baru freeze out. Jadi kayak kalau stack ini dia pesanan yang belakangan dibuat duluan kayak gitu. Nah, kalau penggunanya itu menyimpan pesanan berdasarkan waktu. Nah, kalau stack ini menangani pesanan mendesak. Nah, kalau kelebihannya array itu mudah mengelola urutan pesanan. Nah, kalau stack ini memproses pesanan terbaru lebih cepat gitu. Nah, kalau kekurangannya itu untuk array, proses insert dan remove-nya tidak efisien. Nah, kalau stack itu tidak bisa mengelola urutan waktu. Nah, perbedaannya gitu, guys. Sama perbandingannya ya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya tuh ada contoh kasus pengguna. Nah, kalau array ini ya penggunanya tuh kayak pesanan datang dari pelanggan dengan urutan waktu. Nah, yang kedua itu pesanan diproses sesuai urutan kedatangan. Misalnya nih, contohnya pesanan 1 datang pertama, diikuti dengan pesanan 2 dan seterusnya. Nah, kalau stack itu pesanan kayak contohnya VVIP datang mendesak dan perlu diproses segera gitu. Ibaratkan kayak lo datang belakangan, lo bayar duit banyak, itu bakal langsung diproses. Nah, yang kedua itu pesanan yang datang terakhir diproses pertama, seperti pesanan A diproses sebelum pesanan B. Nah, simpelnya gitu, guys. Kayak gitu. Oke, jadi kayak
kesimpulannya dari yang tadi kita jelasin dari array, stack kayak gitu ya. Nah, kesimpulannya tuh array sangat berguna untuk mengelola pesanan berdasarkan waktu kedatangan. Nah, kalau stack lebih efisien dalam menangani pesanan yang perlu diproses segera atau urgensi tinggi gitu. Nah, pengguna kedua struktur data ini memungkinkan restoran untuk mengelola pesanan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan waktu dan urgensinya kayak gitu guys. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya guys ya, dari yang aku sampaikan materinya di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi aku bisa bermanfaat buat kalian teman-teman yang nonton video ini ya. Sekali lagi dari aku terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. See you next time guys.